saya selalu bilang, kita ini khadim memperkenalkan atharnya Rasul. Orang mau kenal alhamdulillah, nggak kenal kita nggak rugi. Kewajiban kita sudah kita sampaikan, ya kan gitu. Apa yang menjadi kewajiban sudah kita sampaikan, hasil itu Allah yang mengatur, ya kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, perkenalkan saya Ulin Nuha Muslihin, Ketua Yayasan Darul Mahabbah wal Athar. Alhamdulillah, Yayasan Darul Mahabbah wal Athar ini kita bentuk atas inisiatif beberapa kiai habaib untuk menjadi wadah, agar menjadi wadah legalitas dan juga payung hukum dari apa yang dimiliki, tentang perihal al-athar, asarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh sebelum yayasan ini berdiri, asarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dimiliki oleh Habib Farid Shahab. Habib Farid Shahab, orang Indonesia, beliau mendapatkan amanah atharnya Rasulullah SAW, di antaranya rambutnya Rasulullah, darah bekamnya Rasulullah, air liurnya Rasulullah, air keringatnya Rasulullah, kemudian air wudhunya Rasulullah, gandum dan lain sebagainya. Itu dari tahun 2011. Cuman beliau baru mendapatkan izin untuk menyampaikan ke orang lain itu 2019 baru. Dari 2019 itu beliau mulai memperkenalkan satu persatu. Nah, Habib Farid Shahab ini, ya, beliau dapat dari mana? Beliau dapat dari Syed Syekh Bidin, orang Madinah asli. Jadi jalur athar Rasulullah ini Indonesia langsung Madinah, jalur Madinah. Ya, ada beberapa teman-teman yang memiliki asar juga biasanya dari jalur Turki, seperti itu. Kalau kita ada yang juga teman-teman dari jalur Malaysia, gitu. Kita jalur Madinah. Ya, dari Habib Farid Shahab itu mendapatkan asar Rasulullah ini dari Syed Syekh Bidin asli Madinah. Beliau dapat dari Syed Syekh Bidin, dapat dari Syed Syekh Hamid dapat dari Syed Syekh Alwi, kemudian terus bersambung sampai ke Sayyidah Ummu Salamah, salah satu istri baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Sanad lengkapnya Syed Syekh Bidin, siapa nama lengkapnya? Terus kenapa sanadnya dilompat sampai ke Sayyidah Ummu Salamah cuma 5 di awal? Lengkapnya ada. Nanti kalau mau lengkapnya kita buka, duduk langsung muwajah gitu. Seperti itu. Nah, itu Darul Mahabbah wal Athar. Kemudian kita berpikir untuk memperkenalkan ini sebagai bentuk kebenaran kita, kekongritan kita, legalitas kita bentuklah Yayasan Darul Mahabbah wal Athar. Tujuannya apa? Untuk memperkenalkan athar peninggalan Rasulullah kepada umat Nabi Muhammad SAW.
Darul Mahabbah wal Athar sebetulnya secara pergerakan memang belum banyak bergerak, karena semuanya itu menggunakan bahasa untuk umum ya, hati bermain. Jadi belum bisa di manage, belum bisa memanage untuk Athar ya. Untuk Athar kita belum bisa melakukan manajemen yang baik, karena terkadang ketika kita sudah melakukan pilot projectnya, kita sudah melakukan progresnya, kita sudah planningkan, kemudian di tengah jalan kemudian ada sesuatu hal yang memang sifatnya tidak bisa disampaikan, tidak bisa dilanjutkan, kita keep dulu. Nah, nanti sampai betul-betul dapat izin. Seperti contoh begini, Habib Farid Syihab itu memiliki athar banyak sekali. Dari 2011 baru dikeluarkan 2019, dapat izin 2011. Kemudian dapat 7 nanti dapat izin lagi, tambah 3 jadi 10 gitu. Nanti dapat izin lagi. Ini yang dapat izin, ini yang enggak, yang seperti itu sifatnya, yang tidak bisa kita sampaikan ke masyarakat umum. Ya. Sementara ini masih Darul Mahabbah wal Athar, atharnya masih ada di rumahnya Habib Farid Syihab. Beliau ada di daerah Bogor Timur ya, di daerah Jonggol tempat tinggal beliau di situ. Nah, disitulah Darul Mahabbah, disitulah athar-athar Rasulullah ada kan. Dan alhamdulillah kami untuk Tangerang, saya selaku ketua yayasan Darul Mahabbah, begitu dibentuk saya ditunjuk untuk jadi ketua yayasan. Saya bilang, Habib, jangan saya, yang lain. Tapi ya sudah, murid ngikutin instruksi guru, kita jadi ketua yayasan. Akhirnya kita bentuk juga cabang Darul Mahabbah wal Athar cabang Tangerang. Alhamdulillah di pesantren kita juga ada Sya'run Nabi dan rambut baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dan kiswah. Untuk produksi kiswah Darul Mahabbah Tangerang yang sudah berjalan seperti itu. Secara kelembagaan itu tidak memiliki hubungan kerjasama Darul Mahabbah wal Athar. Hanya kebetulan saja Al-Faqir Khadim, mudir pimpinan pesantren Darul Thalibut Taqwa, yang juga menjadi ketua yayasan Darul Mahabbah, kemudian kita matchingkan program pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga dapat amanah Sya'run Nabi dari Darul Mahabbah wal Athar, ya sudah menjadi cabang Darul Mahabbah wal Athar. Kantor Darul Mahabbah wal Athar Tangerang di pesantren Thalibut Taqwa, seperti itu. Untuk acara agenda rutin, kalau di Darul Mahabbah wal Athar, agenda rutin, agenda tabarukan, memperkenalkan athar Rasul kepada halayak rame, baik secara personal maupun kelompok gitu ya. Terus juga ada kita buat event Maulid Rasul, kita perkenalkan athar Rasul, kita hadirkan, orang bisa melihat di situ. Orang bisa menambah semangat ibadah, keberkahan di situ, bertabaruk di situ. Bertabaruk bi athar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil keberkahan dari athar Rasul itu sangat diperbolehkan, karena juga pernah dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat dulu berebut dengan air wudunya Rasulullah. Sahabat dulu ada yang nyimpan rambut Rasulullah. Khalid bin Walid nyimpan rambut Rasulullah, ditaruh di imamahnya, dipakai untuk perang. Seperti itu. Di awal-awal 2019 Habib Farid Syihab yang mengalaminya. Beliau yang mengalami langsung konsep dan lain sebagainya. Kemudian dan itu masih stuck terus, dan alhamdulillah akhirnya kita bentuk Darul Mahabbah wal Athar, mulai menemukan titik terang, progresnya juga rencananya sudah progres program kerjanya juga sudah jelas. Tinggal instruksi seperti itu.
Begitu Habib bilang ini instruksi, ini jalankan, ini di pending dulu, kita pending dulu dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah kita tidak pernah merasakan ada di titik terendah, karena serendah-rendahnya kita bersama atharnya Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu. Dan tidak ada ketenangan melebihi ketika kita bersama athar Rasul. Target pencapaian merasa bahagia, puncak kebahagiaan itu ketika orang berhasil mengenal dan merasakan kenikmatan bertabar dengan syiarun Nabi. Masya Allah, saya sering di lapangan menemui orang itu nangis sampai sesenggukan yang tidak terkendali, histeris ketika melihat athar Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menangis haru dan begitu dahsyatnya. Di situ kita terharu dan merasa bahagia bisa menjadi narahubung antara umatnya Nabi Muhammad ya dengan atharnya Nabi Muhammad. Berharap apa? Berharap nanti lebih dekat dengan sahibul athar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Itu puncak kebahagiaan kita. Apalagi ya ketika orang tersebut merasakan betul, merasakan dan menyadari ya ada hal-hal yang tidak bisa pengalaman pribadi lah, pengalaman pribadi yang luar biasa indahnya, luar biasa baiknya. Itu kita semakin alhamdulillah. Di situ puncak kebahagiaan kita. Ketika orang merasakan sensasi bersama atharnya Rasul, kemudian orang tersebut juga mengalami mendapatkan pengalaman yang luar biasa indahnya. Di situ kita alhamdulillah, itu puncak kebahagiaan kita. Alhamdulillahnya di situ ya. Kalau ditanya kenapa, saya sendiri juga tidak tahu, karena saya tidak pernah punya planning memiliki kegiatan di Kiswah. Sama sekali tidak tergambarkan. Tidak pernah ada rencana bergerak di bidang Kiswah ini. Tapi kemudian Allah mengkondisikan. Kalau sudah seperti itu saya bingung menceritakan. Allah mengkondisikan, tak ya gitulah. Akhirnya ya apa yang Allah mudahkan seperti itu, akhirnya mengalir seperti ini Kiswah. Karena saya juga tidak pernah terjun di dunia fashion, saya tidak pernah menggunting kain, ngejahit pun juga belum pernah. Jenis kain seperti apa kita juga nggak tahu, ya seperti itu. Tapi kemudian Allah hadirkan ini semuanya, ya kita mempelajari setelah kita mendapatkan. Tidak ada syarat tertentu. Syaratnya kalau saya bilang hanya niat yang baik, niat yang ikhlas, niat yang tulus, jujur, amanah, istiqomah. Hanya itu niatnya. Kemudian untuk teknisnya, ya sementara ini memang masih personal, bisa menghubungin saya langsung by phone, atau bisa nanti tetap muka yang di daerah Tangerang dan sekitarnya, atau nanti kita buat Zoom meeting itu juga bisa. Insya Allah setelah dari sini kita akan merapikan manajemen divisi khusus Kiswah. Di situ nanti yang akan menangani tentang manajemen dan strategi Kiswah itu, insya Allah. Dan kita akan buat juga grup WhatsApp, kemudian pelatihan marketing juga, kan gitu, manajemen Kiswah. Kita perkenalkan juga produk knowledge-nya Kiswah itu apa. Kiswah itu bukan sembarang kain. Kiswah itu bukan sembarang kain. Kiswah itu punya daya tarik tersendiri. Makanya tetap ada. Saya bilang sama teman-teman santri, sebelum saya minta untuk pegang, ngerapikan, saya bilang wudhu. Sudah, wudhu dan gak harus selalu dibakar. Kenapa? Karena dulu Rasulullah SAW itu suka bakar gaharu. Di situ itu adab gitu. Batal, di tengah pengerjaan batal langsung wudhu. Nah ini kan juga menjadi nilai plus.
kita menjadi selalu menjaga wudhu. Dan itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, tidak ada satupun yang memandang sebelah mata. Artinya semuanya menerima, semuanya menerima dengan senang hati, dan semuanya ingin memiliki. Hingga akhirnya kita, dari saya pribadi, punya inisiatif kiswah Ka'bah itu kita potong dengan bagian-bagian kecil, potongan-potongan kecil agar lebih terjangkau, seperti itu. Yang sudah memiliki, mereka lebih tahu bagaimana harus bersikap. Dan yang jujur sebetulnya saya hanya ingin menyampaikan yang belum memiliki. Kiswah itu tidak hanya sekedar kiswah yang enak dilihat, tapi begitu kiswah itu kita punya atau ada di ruangan kita, ada dalam rumah kita, kita akan memiliki sensasi tersendiri. Kita akan memiliki sesuatu hal yang beda dari sebelum-sebelumnya, seperti itu. Dari banyak sisi, seperti itu. Dari sisi ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian kalau sudah hati tenang, pikiran tenang, kita mau konsep apapun juga langsung cepat ketemu. Kita mau bergerak seperti apapun juga bisa langsung kita eksekusi seperti itu. Nah, insya Allah keberkahan buat kita semuanya. Ketenangan ketika kita berselawat kepada Rasulullah, muncul ketenangan dalam hati kita, kan gitu. Bagaimana kalau kiswah itu ada dalam ruangan kita, gitu. Alhamdulillah, ketenangan itu tetap akan ada dalam diri kita, dalam ruangan tersebut. Kalau ditanya pribadi harapan saya, yaitu seperti saya sudah nggak punya harapan. Bahkan tadi sebelum kita kamera aktif, saya bilang saya sudah tidak mau di depan kamera sebetulnya. Itu kalau harapan pribadi saya, ya masyarakat lebih mengenal ini semuanya. Itu ya, saya selalu bilang kita ini khadim, memperkenalkan atharnya Rasul. Orang mau kenal, alhamdulillah, nggak kenal kita nggak rugi. Kewajiban kita sudah kita sampaikan, ya kan gitu. Apa yang menjadi kewajiban sudah kita sampaikan, hasil itu Allah yang mengatur, ya kan gitu. Kalaupun orang yang tidak mau, sebetulnya bukan kita yang rugi, orang itu yang rugi karena dia nggak mau kenal, kan gitu. Padahal ya nanti kita di hari kiamat syafaatnya siapa yang kita harapin? Syafaatnya Rasulullah. Selama ini kita bersolawat kepada siapa? Kepada Rasulullah. Kita sholat, baca sholawat kepada Rasulullah, gitu. Seperti itu harapan pribadi kita. Ya, mudah-mudahan masyarakat lebih mengenal lagi tentang mengenal Rasulullah SAW. Tujuannya itu memperkenalkan Rasulullah SAW kepada umat. Karena umat Nabi Muhammad ini, ya mohon maaf, kalau kita tanya dari orang-orang teman-teman kita, mengenal Nabi Muhammad itu sejauh mana? Ya hanya Nabi Muhammad saja yang dia kenal. Bapaknya sampai Sayyidina Abdullah, udah itu aja. Selebihnya bagaimana peringannya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana cara sosialisasi Rasulullah, itu mereka nggak akan mengenal. Ya, itu sangat memprihatinkan. Paling tidak ini kiswah athar Rasul sebagai anak tangga menuju perkenalan kita kepada Rasulullah SAW.